Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau kita akan sharing bagaimana tips dan strategi dalam mengerjakan soal reading yang biasanya kita pakai di TOEFL ITP ataupun di beberapa jenis teks lainnya seperti soal-soal UTBK atau tes bahasa Inggris yang lain. Oke, fokus kita pada kesempatan hari ini yaitu mengenai tentang main idea yang sangat sering muncul di soal, dan yang kedua yaitu stated detail. Oke, dari dua skill ini kita akan lanjut dan mencari tahu caranya di slide berikutnya. Oke teman-teman, jika kita menemukan beberapa soal yang menanyakan seperti what is the topic, kemudian what is the subject, kemudian what is the main idea, what is the main point, what is the primarily concerned, what is the best title, ini yang sering juga keluar. Ini adalah pertanyaan tentang main idea. Nah, bagaimana kita bisa menemukan jawaban ini? Cara yang pertama yaitu kita baca paragraf pertama masing-masing dari passage tersebut, dari paragraf, dari satu teks keseluruhan. Kemudian kita cari main idea atau kita cari tema, ide ataupun keyword. Nah, setelah itu kita bisa lakukan scan dan skim. Jika sudah, kita lakukan eliminasi. Oke. Kemudian topik yang kedua yaitu penggunaan stated detail questions. Contohnya adalah according to the passage, what it is stated that, it is indicated, it is mentioned, or it is true about. Nah, di sini kita akan ditanyai tentang informasi spesifik dari suatu pertanyaan detail questions tersebut. Nah, caranya seperti apa? Kita harus mencari keyword apa yang ditanyakan di teks tersebut. Kemudian kita lakukan skim dan scanning. Kemudian kita baca passage yang ada di atas dan kita lakukan restatement. Restatement adalah pernyataan ulang yang memiliki makna yang sama tapi dengan sentence yang berbeda, seperti itu. Nah, jika sudah, kita lakukan eliminasi. Oke. Agar lebih mudah, mari kita membahas soal ini dan kita mengaplikasikannya untuk mendapatkan cara yang lebih efektif ya. Oke, teman-teman bisa lihat dulu di pause ini atau misalnya langsung bisa kita bahas segera. Yang pertama, what is the topic? Oke, the topic di sini ada 1 dan 2 paragraf. Caranya kita baca kalimat pertama dan kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Oke. Kemudian kita cari keyword. The center part of hurricane is called eye of the storm. The dry, calm spot causes the air spin around the center of the hurricane. Nah, ini adalah keyword yang kita sudah temukan. Kita coba aplikasikan dengan eliminasi ke dalam ke dalam options jawaban. Kalau yang A, destructions of hurricanes, di sini tidak ada pembahasan tentang destructions, jadi yang A salah. Kemudian the harsh weather during the hurricanes, di sini juga tidak ada membahas tentang harsh weather, jadi yang B juga salah. Kemudian yang C, the calm in the center of a hurricane, ada kata calm, center, and hurricanes. Ini adalah jawaban yang benar karena di sini kita menemukan kata calm, kemudian ketika menemukan kata center dari masing-masing sentence of paragraf, kemudian ada kata hurricanes di paragraf 1 ada, di paragraf 2 juga ada. Kemudian yang D, the beautiful weather that follows a hurricane, di sini tidak ada membahas tentang beautiful weather, jadi jawaban yang D juga salah. Oke. Tanpa kita membaca isi teks semua, kita sudah bisa menjawab pertanyaan untuk nomor 1. Next, nomor 2, the passage indicates in the eye of hurricanes. In the eye of hurricanes. Ini adalah keywordnya. Kita cari ke teks. Ada kata in the eye of hurricanes. Ada di sini. Oke. Nah,
ini adalah soal stated detail. Nah, kita harus restatement ya. Jadi, bagaimana kita restatementnya? Ada kata winds are calm and no rain falls. Dari kata ini ada kita ketemukan idenya. Nah, kita aplikasikan ke options jawaban. Kalau yang A ada kata it is windy. Oke, meskipun di sini ada kata winds. Nah, winds-nya seperti apa? Kalau windy berarti berangin. Nah, winds are calm, berarti anginnya santai. Jadi yang A bukan santai, anginnya tenang gitu ya. Nah, yang A jawabannya salah. Kemudian yang B, there is a lot of rain. Nah, di sini no rain ya. Berarti jawabannya yang B salah. A lot itu banyak, no itu tidak ada. Jadi berkebalikan. Yang C, there is cloudy and gray sky. Nah, tidak ada informasi tentang ini. Nah, di sini there can be even blue sky and sunshine in the eye of the storm. Ya, blue sky and sunshine. Jadi, jawaban yang benar adalah sunny. Sunny ini adalah restatement dari kata sunshine dan also blue sky. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Next, nomor 3. According to the passage, what causes the calm spot? Kata kuncinya ada calm spot and ada kata cause. Nah, kita bisa temukan di sini. The calm spot is caused the air spin around the center of the hurricanes. Oke, itu jawabannya di situ. Nah, kita cari di options, kita eliminasi. Yang A, the air circling around the center. Nah, jawabannya benar yang ini. Yaitu kita ada kata the air. Spin ini adalah sinonim atau restatement dari kata circling. Kemudian around masih sama, the center juga masih sama gitu. Jadi kita harus cari options yang lain atau opsi kata yang lain tapi maknanya masih sama. Sedangkan yang B bukan, yang C juga bukan, dan D juga bukan. Oke. Next, kita pindah ke soal nomor 4. What is the best title? Ini adalah termasuk main idea. Jadi caranya kita harus baca masing-masing sentence dari masing-masing passage. Ada 1 dan 2. Nah, kita fokus ke sini sampai sini. Kita fokus ke sini sampai sini. Oke. Mari kita temukan the inventions. Biasanya kalimat pertama atau subjeknya itu adalah kata kuncinya. The inventions of the phonograph happened quite by accident. In that laboratory, a year later, Edison invented the phonograph while he was trying to improve a telegraph repeater. Oke, kalau yang A, Thomas Edison many inventions. Oke, di sini tidak membahas tentang many inventions ya, tapi di sini tentang phonograph saja. Jadi tidak ada many, more than one, no. Kalau yang B, improvement in the telephone and telegraph. Oke, kita temukan kata improvement itu ada di improve, ada telephone and telegraph juga ada. Nah, topiknya di sini yang kita bahas bukan itu, karena ini cuma ada di second passage aja, second paragraph maksudnya. Jadi jawabannya yang B salah, karena best title harus mengcover 1 dan 2. Kemudian kita simpulkan. Oke. Kalau yang C, the history of Menlo Park. Menlo Park itu tidak ada di kalimat pertama dan kalimat kedua, adanya di baris kedua atau disebut di kalimat keduanya. Jadi yang C juga salah. Yang D, oke. An accidental inventions. Di sini ada kata accident. Kemudian yang A ada kata inventions, yang kalimat 2 juga ada kata invented. Nah, ini adalah restatement dari paragraf 1 dan 2 di masing-masing kalimat pertamanya. Jadi, jawaban yang paling benar adalah D. Meskipun di sini pakai accident, di sini a noun, di sini pakainya adjective. Nah, begitu. Jadi disebut dengan restatement. Kemudian yang nomor 5, according to the passage, the inventions of the phonograph. Nah,
The inventions of the phonograph ini adalah kata kunci. Oke. Kita temukan di sini, the inventions of the phonograph happened quite by accident. Oke, happened quite by accident itu maksudnya apa? Oke, yang A was quite unplanned. Nah, ini yang disebut dengan restatement. Ada kata quiet, kemudian ada unplanned. Di sini sebutnya pakai accident, di sini pakainya unplanned, yang artinya sama. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Kalau yang B, was Edition's principal project? No. Surprising to no one? No. Nah, surprising to no one ini tidak dikasih tahu siapa-siapa, bukan ya, itu artinya secret. Kalau yang D, took many years, itu juga salah. Oke teman-teman, untuk mengingatkan, untuk soal stated detail, hampir semua soal reading ataupun misalnya listening, mereka itu biasanya in chronological order ya, atau urut. Nah, kalau misalnya kita tadi sudah temukan soal jawaban nomor 5 ada di sini, nah kemungkinan nomor 6 ada di bawahnya, 7 di bawahnya, dan seterusnya gitu. Oke, tadi nomor 4 ada jawabannya ini, nomor 5 yang A. Nah, kita lanjut nomor 6 ya. In what year did the invention of the phonograph occur? Oke, ada kata keyword year ya. Nah, biasanya untuk soal seperti ini ada yang mengecoh, ada yang langsung to the point. Untuk menjawab soal ini kita pastinya akan langsung menuju ke scanning year di sini ya. Nah, apakah 1876 ini sudah mewakili? Oke. Thomas Edison moved to Menlo Park, New Jersey in 1876. Apakah 76 itu tentang phonograph occur? Nah, kebetulan bukan jawabannya. Jadi kita harus scan lagi kata clue yang selanjutnya, yaitu kata year. Kata year ada di sini. In the laboratory, a year later, Edison was invented the phonograph. Jadi invensi fonografnya itu dimulai pada tahun 1876 ditambah 1, jadi 1877. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, meskipun ini soalnya sangat mudah, tapi kita tidak boleh terkecoh dengan kata yang sangat nyata di sini. Oke? Atau angka yang sangat terpampang nyata di sini. Oke. Good. Next kita pindah ke soal nomor 7. According to the passage, how was the phonograph made? Seperti yang saya bilang sebelumnya, nomor 5, 6, 7, kemungkinan nomor 7 ada di bawahnya, gitu ya. Oke, bagaimana mencari ini? Kita cari kata phonograph made. Nah, kita tadi sampai sini. Nah, he attached a telephone diaphragm to the needle in the telegraph repeater. In this way, he was able to reproduce and recording that could be playback. Nah, dari kata ini kita bisa menyimpulkan bahwa dia melakukan kombinasi telepon dan telegraph parts ya. Next, nomor 8. According to the passage, how did Edison test his new inventions? Nah, kata selanjutnya yaitu test, ada di sini. Itu nomor 8. After he made some improvements to the machine he tested, he recited Mary Had a Little Lamb. Recited Mary Had a Little Lamb. Jawabannya ada di situ. Kita lihat, he made improvement to the machine. No. He used a carbon transmitter. No. He read a children's rhyme. Yeah. And then the last one, he reproduced the audience voice. No. Untuk jawab ini kita harus tahu sinonim dari recited, yaitu sama dengan he read ya. Nah, jika kalian tidak tahu arti dari Mary Had a Little Lamb atau apa sih Mary Had a Little Lamb, itu adalah children rhyme. Even though you don't know what the children rhyme, at least you know what is the synonym of recite. Recite itu sama artinya dengan read.
Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, sudah kita tahu bahwa state detail itu biasanya urut dan harus kita restatement. Harus kita restate ya. Next. Lanjut untuk nomor 9. Passage 3. The passage mainly discuss. Kalau mainly discuss ini ada menjawab soal tentang main idea ya. Oke, ada 2 paragraf di sini, 1 dan 2. Kita fokus ke masing-masing sentence. Oke. Untuk lebih mudah, kita juga bisa baca options terlebih dahulu agar kita punya bayangan. Kalau yang A, product sold in the Sears and Roebuck stores, the design of the Sears and Roebuck catalog, how to shop using catalogs, shopping through the Sears and Roebuck catalog in the past. Ada kata past. Oke. The Sears catalog was featured in the American Society for many decades. Oke. Kalau yang B, in the early 20th century, it was not possible to buy just home supplies from the Sears catalog. Oke, ada kata Sears and Roebuck catalog. Nah, kita bisa simpulkan bahwa di sini yang paling sesuai yaitu yang D. Ada kata shop, kemudian ada kata Sears and catalog, dan yang paling penting adalah kata in the past ya. Karena 20th century and also many decades, ini menunjukkan waktu yang sudah lama gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang C, using katalog siapa gitu. Kalau yang D, design, kita tidak membahas tentang desain dari katalog tersebut. Nah, yang D adalah yang A, product stores. Di sini kita tidak membahas tentang storesnya. Jadi kita harus spesifik dari keyword yang kita temukan dan kita samakan artinya. Next, number 10. The passage indicate that items ordered through the Sears and Roebuck catalog. Nah, ini ada soal state detail. Nah, bagaimana kita tahu jawaban ini? Ada kata order. Kita cari kata order di teks. Oke, karena main idea biasanya ada di sini, kita biasanya untuk yang soal selanjutnya ada di atas. Particularly anything needed in the American home could be order. Nah, ini ada kata order sama through this comprehensive catalog delivered by mail. Oke, jawabannya ada di situ. So, had to be picked up at the Sears store. Bukan. Kemudian yang B, were delivered by mail. Yes. Arrive at the Sears and Roebuck truck. No. Had to be small and no. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Number 12, number 12. Oh, sorry. We have to done number 11 first. According to the passage, why was the Sears and Roebuck catalog important to in the remote areas? Oke. Kata clue-nya adalah people in the remote areas. Kita turun ke bawah. The catalog made easier for homeowner in the urban area. Oke. Urban area di sini adalah artinya sama dengan remote area. Berarti kemungkinan jawabannya ada di sini. To track down items they were trying to find, the catalog was absolute necessity. Necessity ini artinya sama dengan important. Nah, kita harus tahu sinonim-sinonim tersebut. For residents in out of the way areas where many types of home supplies were not available for hundreds of miles. Jadi sangat penting karena itu tidak ada dalam jangkauan yang jauh gitu ya. Kalau yang A, it contained the only products they could afford. No. They did not like the product in the local store. No. Yang C, had a lot of product they couldn't get in their local areas. Yep. And the last one, it was the only way to get the new home. No. Okay, let's move to number 12. The passage mentions which of the following large item could be purchased through the Sears and Roebuck catalog. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya di sini tadi untuk nomor 11. Let's move to the next row, the next line.
It was not like in the early 20th century. It's not possible to buy just home supplies from the Sears and Roebuck catalog. It was actually possible to buy a mail order house. Jadi house we can say like a home. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Next, nomor 13. The mail order house in the Sears and Roebuck catalog. Okay, the mail order house in the Sears and the Roebuck catalog. How is that? If you order a house through the mail, you would receive all the necessary building materials. Kita akan mendapatkan semua materi bangunan rumah tersebut, as well as plans for constructing the house, dan juga rencana bangunannya itu sudah tersedia. Nah, kalau sudah materinya sudah ada, bangunannya juga semua sudah siap, apa yang harus kita simpulkan dari sini? Oke, yang A was for urban area only. No, di kalimat ini tidak ada mengenakan tentang urban area. Kalau yang B was set up by Sears and Roebuck workers. Oke, di sini tidak ada kata workers ya. Jadi ini tidak valid informasinya. Jadi jika tidak ada di teks, please jangan dijawab dan jangan membuat asumsi sendiri. Yang C needed to be put together. Yang D arrive in one piece. Oke. Kalau yang D salah, di sini disebutnya one piece. Oke, cuma satu bentuk rumah gitu. Padahal di sini adalah dia harus mengkonstruk sendiri ya. Rumahnya untuk dikonstruk sendiri. Jadi kita harus bangun terlebih dulu, kita susun terlebih dulu. Jadi itu artinya sama dengan needed to be put together. Jadi jawabannya yang C. Itu arti sama dengan for constructing the house we have to make and put them together gitu. Rumahnya jadi bukan rumah dalam bentuk rumah dikirim, tapi barang-barangnya dikirim dan kemudian kita susun menjadi rumah seperti itu. The last questions for this part. The price of 600 mentions in the passage was, okay, all of this could be had for prices starting around, dimulai dari harga $600, which means $600 adalah paling murah dan bisa jadi lebih gitu. So jawaban yang paling benar adalah yang A, the lowest price for the item. Kalau yang B, the average itu rata-rata, bukan the only price, cuma satu harga. No, itu starting, so there will be another much more expensive price. Kemudian yang D, the highest, bukan. Okay, so that's all for today. Kita sudah belajar menggunakan cara mencari jawaban to the point and straight answer. Dengan begini kita akan saving time untuk mendapatkan jawaban yang selain kita mengerjakan dengan cepat tapi juga tepat, seperti itu. Okay, thank you everyone. See you in the next video.